Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami tim dari IAIN Pekalongan dengan anggota Nur Arum, saya sendiri Nanda Melia Andini dan Putri Aini Azaka sebagai ketua tim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Peluang. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memang memuat tentang materi peluang, khususnya materi peluang siswa kelas 8 semester 2. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami untuk memilih menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, materi peluang merupakan materi yang bisa dibilang susah-susah gampang, tergantung bagaimana pemahaman siswa di awal pembelajaran. Apabila di awal pembelajaran sudah tergambar sulit, maka nanti ke depannya siswa pun akan mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ini. Sebaliknya, apabila dari awal sudah digambarkan sebagai materi yang mudah dan menyenangkan, maka selanjutnya siswa pun akan senang mempelajari materi ini. Kemudian alasan selanjutnya atau alasan kedua yaitu siswa cenderung lebih suka untuk mendownload aplikasi-aplikasi game ketimbang aplikasi media pembelajaran. Nah, dari permasalahan inilah yang membangkitkan semangat kami untuk membuat aplikasi dengan tampilan menarik seperti game yang pastinya dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi peluang. Lantas, bagaimana sih cara penggunaan dari aplikasi ini? Oleh karena itu, simak penjelasan berikut ya. Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi media pembelajaran yang kami buat. Terdapat beberapa tombol seperti tombol rencana penilaian, tombol mulai, tombol kompetensi dasar dan indikator, serta tombol setting pada bagian pojok kanan atas. Tombol rencana penilaian digunakan untuk menampilkan penilaian apa yang akan kami lakukan pada pembelajaran kali ini. Kita tutup. Tombol kompetensi dasar digunakan untuk menampilkan kompetensi dasar serta indikator apa yang kami gunakan kali ini. Dengan catatan, ketika kita melihat tombol next, artinya halaman tersebut belum selesai. Kita next. Nah, ketika hanya tersisa tombol back, artinya sudah selesai dan kita tinggal tutup. Selanjutnya yaitu tombol setting pada bagian pojok kanan atas. Tombol ini digunakan untuk menampilkan tombol sound on dan sound off, di mana tombol sound on digunakan untuk mengaktifkan audio. Dan tombol sound off digunakan untuk mematikannya. Agar tidak mengganggu pemandangan, kita klik lagi tombol setting untuk memasukkan kedua tombol tadi. Kemudian kita mulai pembelajaran. Pada bagian awal pembelajaran akan ditampilkan animasi seperti ini. Aku Dori, aku alien dari planet di ujung semesta ini. Kita next. Pesawatku terjatuh karena menabrak sebuah meteor sehingga menyebabkan aku terdampar di planet antah berantah ini. Tolong bantu aku kembali ke planet asalku dengan mengerjakan misi berikut ya. Oke, kita mulai misi. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi misi. Jadi, kita harus mengerjakan satu persatu misi yang telah disediakan. Kita tidak dapat langsung melompati dari satu misi ke misi yang lainnya. Kita mulai. Sebagai contoh seperti ini. Ketika saya ingin mencoba melompati langsung ke planet kedua atau misi kedua, maka akan ditampilkan peringatan untuk menyelesaikan misi sebelumnya. Kita mulai. Seperti ini tampilannya. Tinggal kita next. Misi selanjutnya. Nah, ketika sudah selesai mengerjakan misi, akan ditampilkan selamat misi gembok 2 sudah terbuka. Tinggal kita buka lagi. Kita next. Misi selanjutnya. Pada bagian ini terdapat 4 subbab materi, yaitu peluang saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, serta bersyarat. Jadi, 4 tombol di bagian atas ini dapat kita tekan untuk berpindah dari satu materi ke materi yang lain. Seperti ini. Misi selanjutnya. Karena sudah selesai, misi selanjutnya.
Ketika sudah selesai memahami materi, di sini kita akan diarahkan untuk mengerjakan latihan soal. Terdapat 10 latihan soal pilihan ganda. Misal saya jawab acak ini, ya masih belum tepat. Nah, nanti akan muncul jawaban mana yang benar. Walaupun kita menjawab salah ataupun menjawab dengan benar. Selain itu juga akan ditampilkan penyelesaian dari soal tersebut. Ketika kita sudah menekan tombol next pun, kita masih bisa mereview jawaban dari soal yang telah kita kerjakan tadi. Sehingga hal tersebut akan memudahkan siswa dalam mempelajari materi. Oke, karena sama, tinggal saya next sampai latihan soal ke-10. Misi selanjutnya. Ketika sudah selesai mengerjakan latihan soal, kita akan diarahkan untuk mengerjakan ulangan harian. Di sini, ulangan harian terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan alokasi waktu. Setiap soalnya adalah 2 menit. Kita mulai. Kita perhatikan, pada bagian pojok kanan atas terdapat meteor yang secara lambat bergerak ke arah kiri menuju ke alien. Nah, meteor ini bergerak dengan waktu 2 menit. Jadi ketika kita mengerjakan soal, kita harus memperhatikan laju dari si meteor. Ketika meteor sudah menyentuh alien, otomatis halaman tersebut akan berpindah ke halaman selanjutnya. Meskipun kita sudah menjawab ataupun belum menjawab soal. Seperti ini. Kita next. Karena sama, tinggal saya next sampai soal yang terakhir. Ketika pengerjaan soal sudah selesai, akan muncul tombol finish. Tinggal kita klik. Nah, akhirnya kita sudah selesai mengerjakan semua misi. Kita tinggal menuju ke planet Dori. Terima kasih. Berkat bantuanmu, aku bisa kembali ke planet asalku. Sekarang, sebagai hadiah, kamu bisa membuka semua materi tanpa terkunci lagi. Karena kita sudah berhasil mengerjakan semua misi, maka kita akan mendapatkan reward berupa bebas akses semua materi tanpa kunci. Kita buka. Jadi kita bisa berpindah dari materi 1 ke materi 3 ataupun langsung mengerjakan latihan soal. Itu bisa kita lakukan ketika sudah menyelesaikan semua misi. Oke, karena sudah selesai, tinggal kita kembali ke home. Selain dari tampilannya yang menarik serta proses penggunaan yang mudah, aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan lain seperti fleksibel. Ya, fleksibel di sini artinya aplikasi ini dapat digunakan dalam segala jenis pembelajaran, baik pembelajaran online maupun pembelajaran offline. Selanjutnya, aplikasi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android, dan kita sebagai generasi milenial pasti kemana-mana selalu membawa Android, otomatis kita dapat belajar kapanpun dan dimanapun meskipun di luar jam pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi ini efisien dari segi waktu dan tenaga. Selain itu, aplikasi ini juga irit memori. Ya, karena aplikasi ini hanya berukuran kurang dari 10 MB. Kecil bukan? Jadi tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak belajar karena kehabisan memori. Kemudian alasan yang terakhir yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi offline, otomatis tidak memerlukan kuota untuk membuka aplikasi ini. Jadi siswa dapat tetap belajar meskipun mereka tidak memiliki kuota. Nah, di balik semua kemudahan itu, tentunya aplikasi kami juga memiliki kekurangan, yaitu karena aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android, otomatis semua siswa harus memiliki Android. Akan kesulitan jika siswa tidak memiliki Android selama proses pembelajaran. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.